Waduh, lagi ada diskon nih. Pas banget kebetulan, barang yang aku pengen beli ada nih. Langsung aja kita beli ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngapain, bro? Biasa, lagi belanja-belanja online kita. Loh, kok belanjanya online? Kalau aku biasanya belanja itu di pasar. Iya, kita sebagai konsumen atau mungkin juga produsen dan distributor itu sekarang semuanya bisa memanfaatkan marketplace yang ada secara online, tidak hanya di pasar-pasar aja. Konsumen, produsen, distributor, apa itu? Jadi kamu tidak tahu apa itu pelaku-pelaku ekonomi. Nah, kalau begitu coba kamu dengarkan atau lihat pemaparan materi berikut ini tentang kegiatan ekonomi. Nih, coba kamu lihat ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan belajar, apa kabar? Semoga sekalian sehat selalu dan tetap semangat belajarnya ya. Baik, kali ini bersama saya perkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Rizal Hasanor. Saya adalah guru IPS di SMP 3 Tanta, Kabupaten Tabalong. Nah, kalau kalian sudah melihat adegan yang tadi, sepertinya mereka sedang kebingungan apa itu konsumen, produsen, dan distributor. Coba, apa kalian ada yang tahu? Atau kalian juga bingung? Oke, tenang ya. Di sini saya akan membantu kalian dalam belajar tentang kegiatan ekonomi. Ya, dalam kaitannya nanti perkembangan iptek yang terjadi di masyarakat. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan nanti kalian mampu menganalisis kegiatan ekonomi yang terjadi di sekitar kalian. Seperti apa pembahasannya? Mari kita ikuti pemaparan materi berikut ini. Oke, pertama-tama kita akan bahas tentang apa itu kegiatan ekonomi. Ada yang tahu apa pengertian kegiatan ekonomi? Ya, betul sekali. Kegiatan ekonomi adalah segala macam kegiatan atau aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Secara umum, kegiatan ekonomi ini bisa kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama, produksi, yang kedua, distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Oke, yang pertama di sini kita akan bahas adalah proses produksi. Nah, yang dimaksud dengan produksi di sini adalah segala macam kegiatan manusia dalam membuat, mengolah, atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Nah, seringkali dalam penggambaran kita atau perspektif kita, proses produksi itu harus dilakukan di pabrik, di mana ada ratusan bahkan ribuan orang bekerja membuat sesuatu barang. Ya, itu benar. Tetapi perspektif sebenarnya dari sebuah produksi itu lebih luas. Bahkan, kita ambil contoh misal, seorang petani yang mulai dari aktivitas menanam hingga memanen padi, itu bagian dari proses produksi. Atau seorang ibu yang setiap hari memasak sarapan untuk anaknya, itu juga bagian dari proses produksi, tetapi dengan tujuan yang berbeda. Nah, bicara tentang tujuan dari produksi ini, setidaknya ada 2 tujuan umum dari produksi. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan, yang kedua untuk mencari keuntungan. Nah, untuk faktor produksi itu kita bisa kelompokkan menjadi 4 faktor produksi. Yang pertama, faktor alam. Faktor alam ini meliputi lahan dan bahan baku untuk membuat produksi. Kita tahu sebagian besar bahan baku produksi itu diambil dari alam. Nah, yang kedua adalah faktor tenaga kerja. Ya, memang sekarang semua serba mesin, tetapi tetap saja tenaga kerja diperlukan dalam setiap proses produksi. Nah, untuk yang ketiga adalah faktor modal. Nah, bicara tentang modal, kita seringkali mengingat hanya satu, yaitu uang. Padahal modal tidak hanya uang, juga bisa meliputi mesin dan bangunan. Itu juga termasuk modal. Dan yang keempat adalah faktor kewirausahaan. Kewirausahaan adalah sebuah kemampuan seseorang untuk mengelola 3 faktor yang sebelumnya kita sebutkan tadi. Dalam artian sederhananya, kewirausahaan adalah kemampuan seseorang dalam menjalankan sebuah proses produksi.
Oke, kita masuk kegiatan ekonomi yang kedua, yaitu distribusi. Nah, jika proses produksi yang tadi pelakunya disebut produsen, maka jika proses distribusi itu pelakunya disebut dengan distributor. Nah, distribusi sendiri adalah sebuah kegiatan di mana menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, tujuan dari distribusi ini sendiri sangat penting sekali karena diantaranya dia menjamin kontinuitas sebuah barang yang diproduksi. Kemudian, tanpa distribusi, masyarakat tidak bisa menikmati hasil barang yang telah diproduksi. Karena itu, peran dari distribusi ini sangatlah penting. Nah, adapun pelaku dari distribusi ini, yang kita sebut distributor tadi, biasanya kalau sering kita temui itu dia seorang pedagang atau seorang agen besar. Oke, kita sudah sampai pada kegiatan ekonomi yang ketiga, yaitu konsumsi. Nah, untuk konsumsi sendiri, pelakunya disebut dengan konsumen. Ini banyak kita jumpai di masyarakat atau lingkungan kita, bahkan kita sendiri mungkin adalah seorang konsumen. Apa sih itu konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan memakan atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Contoh sederhananya, ketika kamu jajan, memakan sesuatu hingga habis, itu proses konsumsi. Atau kamu membeli sepeda baru, terus kamu pakai setiap hari, itu juga proses konsumsi. Meskipun sepedanya tidak habis kamu makan. Ya, bercanda. Ya, tidak mungkin sepeda akan habis kita makan. Karena itu, kita perbaiki perspektif kita tentang konsumsi. Tidak melulu sesuatu yang bisa kita habiskan sekali pakai. Tetapi, yang bisa kita pakai berulang-ulang, tapi nilai gunanya berkurang, itu pun juga bagian dari proses konsumsi. Baik, dari ketiga kegiatan ekonomi tadi, bisa kita lihat bahwa antara ketiga kegiatan ekonomi ini itu saling berkaitan. Proses produksi tidak akan bisa berjalan kalau konsumen tidak memakai barang produksinya, karena hasil penjualan barang produksi itu akan digunakan lagi sebagai modal dari proses produksi selanjutnya. Nah, begitu pula dengan konsumen, mereka sangat memerlukan barang yang diproduksi oleh para produsen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, di antara dua kegiatan ini ada peran seorang distributor yang menjalankan fungsi distribusinya, di mana dia menghubungkan atau mengantarkan barang dari produsen ke konsumen tadi. Nah, sehingga terjadi sebuah siklus saling ketergantungan antara tiga kegiatan ekonomi ini. Demikian kawan belajar, pembahasan materi kita tentang kegiatan ekonomi dan kaitannya tentang perkembangan iptek di masa sekarang. Saya harap pembahasan singkat kita ini mampu membantu kalian dalam belajar dan memahami tentang kegiatan ekonomi. Sebagai tindak lanjut dari pembahasan materi kita ini, saya akan memberikan penugasan pada kalian, buatlah sebuah laporan tentang kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kalian, baik itu proses produksi, distribusi, maupun konsumsi. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Salah hilap, mohon maaf. Saya Rizal Hasanur pamit undur diri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.